Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Sebelum dimulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Untuk KM silakan dipimpin. Baik Bu, teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Asri. Nah, sekarang Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Pertama, Ami Mutiara hadir tidak? Hadir Bu. Selanjutnya, Fitri ada tidak? Hadir Bu. Rintan? Ada Bu. Asri mana hadir tidak? Saya hadir Bu. Baik, di sini pada masuk semua siswanya. Nah, gitu harus rajin-rajin, jangan pada bolos ya. Kalian baru kelas 7, masa sudah banyak absennya? Pertahankan kehadirannya ya. Baik Bu. Oh ya, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu tidak kita hari ini mau belajar apa? Minggu kemarin kan sudah Ibu kasih tahu loh bahwa kita mau belajar apa. Saya tahu Bu, kita sekarang masih belajar tentang teks prosedur. Wah, Fitri masih ingat ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu teks prosedur? Tahu Bu. Belum Bu. Ternyata sebagian ada yang sudah tahu dan tidak ya tentang teks prosedur. Coba tadi siapa yang bilang sudah tahu? Saya. Ya, Asri, apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks berisi langkah-langkah Bu. Ya, benar Asri. Coba kalau Rintan, apa itu? Kalau menurut saya sama seperti Astri Bu, bahwa teks prosedur itu adalah suatu teks tentang langkah-langkah kegiatan. Nah, semuanya betul yang disampaikan oleh Asri dan Rintan. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang teks-teks prosedur ya, seperti struktur, ciri-ciri, dan yang lainnya. Tolong diperhatikan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Dapat kita jelaskan bahwa teks prosedur itu adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas anak-anak. Tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau bahkan menggunakan suatu alat-alat. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa di teks prosedur itu terdapat ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri tersebut
yang dapat membedakan teks prosedur dengan teks lainnya. Pertama, ciri-cirinya itu menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalimat ini biasanya ditandai dengan menggunakan partikel lah. Contohnya seperti gunakanlah, rebuslah, dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dalam teks prosedur yang mana bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga dengan kalimat larangan agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Selanjutnya, terdapat panduan yang harus dilakukan. Lalu menggunakan kata kerja aktif. Pada teks prosedur juga, ciri-cirinya menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Kata konjungsi atau penghubung ini menunjukkan waktu adanya sebuah kegiatan dan bersifat selanjutnya, kemudian berikutnya, lalu dan setelah itu. Serta terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan pada teks prosedur ini. Jangan lupa juga bahwa teks prosedur ini menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Yang terakhir, ciri-cirinya itu terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Itulah ciri-ciri teks prosedur. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur yang harus kalian gunakan ketika membuat teks prosedur. Ada 4 bagian struktur, yaitu ada tujuan. Tujuan ini berisi hal yang ingin dilakukan. Nah, tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Struktur yang kedua itu adalah alat dan bahan. Struktur teks prosedur ini isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya, alat dan bahan itu apa sih? Nah, kalau alat-alat itu berkaitan dengan benda yang gak bakal habis atau berkurang ketika dipakai. Misalnya, alat yang digunakan untuk memasak, itu ada wajan, pisau, talenan, mangkok, dan lain sebagainya. Sementara itu, jika bahan-bahan merupakan sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika dipakai. Misalnya, bahan yang digunakan untuk membuat roti, donat, berarti ada tepung terigu, gula, garam, mentega, telur, dan lain sebagainya. Struktur selanjutnya yang harus kalian gunakan dalam pembuatan teks prosedur itu
Langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi urutan secara rinci dan bertahap. Jadi step by step gitu. Hal ini bertujuan untuk memuat suatu kegiatan menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Kalian harus ada penutup ketika membuat teks prosedur, atau biasa disebut kesimpulan. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Oh ya, pada teks prosedur juga banyak jenis-jenisnya. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 tahap. Contohnya seperti teks prosedur sederhana adalah cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, membuat kopi, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua itu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah, seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas, cara membuat kerajinan-kerajinan, dan lain sebagainya. Terakhir, teks prosedur berjenis protokol. Teks prosedur berjenis protokol ini teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit, sehingga mudah untuk dipahami. Setelah Ibu menjelaskan tentang teks prosedur seperti pengertiannya, strukturnya, jenis teks prosedur, dan ciri-cirinya, sekarang Ibu akan memberikan contoh teks prosedur. Contohnya itu teks prosedur berjenis sederhana. Kalian harus pahami ya contoh yang Ibu sampaikan ini, karena nanti kalian ada penugasan loh. Jadi harus dipahami. Ibu akan memberikan salah satu contoh teks prosedur, yaitu cara membuat puding. Puding coklat ini sangat banyak sekali peminatnya. Terlebih lagi untuk anak-anak yang suka es krim, pasti menyukai jajanan yang satu ini. Bahkan orang dewasa atau orang tua sekalipun sangat menyukai. Teksturnya yang lembut memungkinkan balita bisa menikmati jajanan tersebut. Selain rasanya yang cukup nikmat, puding juga bisa menyediakan serat yang cukup untuk melancarkan metabolisme pada tubuh seseorang. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan puding coklat ini: pertama, 1 bungkus puding rasa coklat
yang mana merupakan bahan pokok dalam pembuatan puding. Kedua, 1/4 kilogram gula pasir dan 100 ml air putih. Siapkan alat-alat yang digunakan dalam membuat puding. Siapkan panci, lalu sendok, dan cetakan puding. Untuk cetakannya, kalian terserah mau cetakan seperti apa. Lalu untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, siapkan 1 bungkus puding rasa coklat, panci, dan sendok untuk mengaduk. Selanjutnya, tuangkan 1 bungkus puding rasa coklat ke dalam panci. Lalu, masukkan air ke dalam panci dan tambahkan gula. Aduk hingga merata. Masak hingga mendidih, jangan lupa diaduk-aduk saat memasak agar tidak menggumpal saat mendidih. Berikutnya, tuangkan puding yang sudah matang ke dalam cetakan, lalu diamkan 30 menit saja. Terakhir, masukkan puding ke dalam lemari pendingin. Setelah itu, puding siap disajikan dan disantap bersama-sama. Itulah tadi cara membuat puding dengan mudah di rumah. Cocok sekali untuk disajikan ketika berkumpul bersama keluarga. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bahan-bahannya juga bisa kalian dapatkan di warung sekitar rumah. Nah, itu anak-anak contoh yang Ibu berikan kepada kalian, yaitu contoh teks prosedur yang berjenis sederhana. Ibu tadi sudah jelaskan tentang teks prosedur dan contohnya. Sekarang ada yang mau bertanya tidak tentang teks prosedur ini? Saya, Bu. Jika pada teks prosedur tidak terdapat kalimat perintah, apakah bisa, Bu? Bagus pertanyaan Ami. Jadi, kalau di teks prosedur itu harus ada kalimat perintah yang mana sudah dijelaskan pada ciri-ciri. Sebab kalimat perintah itu biasanya untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Bagaimana Ami, sudah paham dengan jawabannya? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ami. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu anggap sudah mengerti tentang teks prosedur semua ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Secara individu, buat teks prosedur dengan tema bebas, asalkan memperhatikan struktur dan penulisan teks prosedur. Kalian juga bisa membuat teks prosedur dengan jenis yang bebas. Terus nanti dipraktekkan di depan teman-temannya dan Ibu juga. Nanti akan Ibu beri nilai. Sudah paham belum dengan tugasnya? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah paham, silakan dikerjakan ya anak-anak.
Ibu, untuk berapa lembarnya? Bebas kan ya, Bu? Ya, bebas Fitri. Menyesuaikan sama teks prosedur yang kalian buat saja ya. Baik, Bu. Sudah ada yang selesai belum anak-anak? Belum, Bu. Baik, jika belum, silakan dilanjutkan saja. Nanti jika sudah ada yang selesai, langsung praktikkan dan nanti akan Ibu nilai. Saya sudah, Bu. Silakan Fitri untuk praktikan di depan teman-teman. Baik, Bu. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara membuat bubur Manado. Bubur ini merupakan menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu. Selain itu memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Bahan-bahan: 400 gram nasi merah, lalu 200 gram singkong, cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, dan 2 batang serai digeprek. 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar. Selanjutnya 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya. 1 buah jagung manis, dipipil. Terakhir 1500 ml air. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Kedua, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Yang ketiga, angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Bubur siap dihidangkan. Pembuatan buburnya cukup mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Wah, bagus Fitri. Sudah cukup lengkap teks prosedurnya, terdapat tujuan, bahan-bahan, dan langkah-langkahnya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Ami silakan untuk menampilkannya di depan. Baik, Bu. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menyampul buku sekolah. Buku sekolah yang dimiliki sebaiknya diberi sampul agar tidak mudah kotor dan rusak, sehingga kegiatan belajar menjadi nyaman karena bukan selalu dalam kondisi bersih dan tidak ada halaman yang sobek maupun hilang. Selain itu, kamu bisa memakai sampul dengan motif dan warna disukai sehingga tampilan buku sekolah lebih menarik. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku sekolah adalah kertas sampul sesuai dengan ukuran buku, lalu selotip, dan gunting. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, lipat kertas sampul menjadi 2 bagian. Kemudian, letakkan buku sekolah di bagian tengahnya.
Lipat setiap ujung kertas sampul yang melebihi ukuran buku ke dalam. Supaya rapi, potong sudutnya sedikit saja dan lipat menjadi bentuk amplop. Pada bagian tengah, buat sobekan kecil agar kertas sampul tidak sobek saat dilipat berbentuk amplop. Lipatan amplop kemudian ditambahkan selotip agar merekat dengan kuat. Terakhir adalah mengambil kertas putih atau warna lain yang polos tanpa garis. Tuliskan nama, kelas, dan nama buku, misalnya mata pelajaran biologi. Tempel di bagian depan buku yang sudah diberi sampul agar mudah dikenal dan tidak tertukar dengan buku lain. Itulah teks prosedur saya semuanya. Terima kasih Ami, sudah bagus langkah-langkah dalam pembuatan teks prosedurnya. Siapa lagi yang mau menampilkannya? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Rintan. Saya akan menjelaskan tata cara memasak nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut ini cara untuk membuat nasi goreng sendiri. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk satu porsi nasi goreng. Bahan utama yaitu nasi, lalu bawang putih 3 siung, ada cabai rawit 3 buah, telur 1 butir, bawang merah 3 siung, dan selanjutnya garam dan penyedap, kecap, terakhir minyak goreng. Cara memasak nasi goreng: pertama, haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Kedua, masukkan nasi, aduk hingga merata. Kemudian masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Selanjutnya, nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan juga kerupuk. Terima kasih Rintan, sudah bagus teks prosedur yang telah dibuatnya. Nah, dikarenakan waktunya sudah mau habis, bagi yang belum mempraktikkan dilanjut minggu depan saja ya. Sebelum kelas dibubarkan, coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Hari ini kita sudah mempelajari teks prosedur, yaitu teks yang menyajikan suatu langkah-langkah kegiatan. Terdapat ciri-ciri, yaitu menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, menggunakan kata kerja, konjungsi, aturan bahan, menggunakan kata keterangan, dan penomoran isi kegiatan. Sedangkan untuk strukturnya terdapat tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan penutup. Ya, betul. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah semangat dan aktif belajarnya. Semoga kalian tetap semangat. Jangan bermalas-malasan untuk mencari ilmu, karena ilmu itu sangat mahal. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Silakan untuk KM memimpin doa sebelum kelas dibubarkan.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Jika Ibu ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.